Mahasiswa UGM dan UII itu harus berbangga karena pernah memiliki seorang rektor yang sangat luar biasa. Beliau juga memiliki kiprah besar di bidang kesehatan di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa beliau? Yuk kita obrolin bersama-sama. Beliau adalah Profesor Sarjito. Beliau lahir di Madiun pada 13 Agustus 1889. Beliau merupakan putra sulung dari seorang guru bernama Sajid. Pada tahun 2019 lalu, beliau akhirnya mendapatkan gelar pahlawan nasional yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah beberapa kali diajukan dan diperjuangkan oleh UII dan UGM dari beberapa tahun sebelumnya. Buat yang mungkin belum tahu, jadi Profesor Sarjito adalah rektor pertama UGM dan rektor ketiga di UII, teman-teman. Nah, ada satu kisah fenomenal tentang beliau yang menarik di awal-awal masa kemerdekaan Republik Indonesia saat beliau dengan jenius menyelundupkan vaksin cacar di tubuh seekor kerbau. Bagaimana ceritanya? Yuk, lanjut. Menjelang masa-masa kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu penyakit yang mematikan dan sangat menghantui masyarakat Indonesia pada saat itu yaitu penyakit cacar, teman-teman. Melihat hal itu, pemerintah Belanda lewat Institut Pasteur Bandung mencoba mengembangkan vaksin cacar. Setelah Indonesia merdeka, institut itu yang kala itu berada di bawah otoritas pemerintah Jepang segera diambil alih oleh Republik Indonesia. Nah, salah satu sosok yang berperan dalam pengambil alihan tersebut yaitu Profesor Sarjito, teman-teman. Namun, pasca peralihan, ada masalah baru terjadi. Tentara Sekutu menyerbu Bandung pada Oktober 1945. Alhasil, vaksin yang telah dikembangkan sebelumnya terancam diambil alih oleh Sekutu. Saat itu, Profesor Sarjito berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan obat-obatan dan vaksin yang sudah dikembangkan di Institut Pasteur Bandung. Akhirnya beliau menemukan solusi, teman-teman, yaitu memindahkan vaksin ke daerah terpencil atau pedalaman agar tidak diketahui oleh Sekutu. Akan tetapi, memindahkan vaksin dari daerah kekuasaan Sekutu bukanlah perkara yang gampang, teman-teman. Sebab tentara Sekutu mengawasi ketat peredaran barang yang keluar masuk di daerah kekuasaannya. Nah, disinilah kejeniusan Profesor Sarjito terlihat, teman-teman. Jadi beliau memindahkan bibit vaksin itu dengan menggunakan jasa kerbau. Nah, pada saat itu beliau menyuntikkan bibit-bibit vaksin di bawah perut kerbau. Wow, jenius sekali kan? Kerbau-kerbau tersebut kemudian diangkut dari Bandung ke Klaten yang saat itu menjadi daerah basis militer Indonesia. Belum diketahui secara pasti kendaraan apa yang dipakai oleh Profesor Sarjito untuk mengangkut kerbau tersebut. Namun, sebagian kalangan menyebut kerbaunya diangkut memakai kereta api. Virus tersebut kemudian berkembang selama dalam perjalanan yang kurang lebih memakan waktu 2 minggu. Sesampainya di Klaten, kerbau-kerbau tersebut kemudian dibongkar perutnya, teman-teman, dan panen virus pun dilakukan, yaitu dengan mengambil organ-organ yang mengandung virus cacar. Dari sinilah bibit-bibit virus ini kemudian bisa dikembangkan menjadi vaksin cacar. Berkat usahanya ini, akhirnya masyarakat Indonesia dan para pejuang pada saat itu mendapatkan pasokan obat-obatan dan vaksin cacar secara cukup. Usaha yang dilakukan oleh Profesor Sarjito ini jelas luar biasa kan, teman-teman, karena sebelumnya belum pernah ada satupun peneliti yang memakai jasa kerbau untuk memindahkan vaksin. Sebelum teman-teman lanjut ke konten lain, mari kita panjatkan doa terbaik untuk beliau. Semoga jasa-jasa beliau juga akan selalu teringat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua, menjadi masyarakat yang lebih maju dan pastinya merdeka.